Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi dalam topik Suster Faustina dan kerahiman ilahi. Hari ini episode yang ke-8. Kita mau bicara tentang masa novisiatnya Suster Faustina, yaitu dari tahun 1925 sampai 1928. Karena ceritanya lumayan panjang, maka saya bagi dua bagian. Hari ini bagian 1, minggu depan bagian 2. Saya mau cerita dulu tentang kongregasi Bunda Maria Berbelas Kasih. Kongregasi Bunda Maria Berbelas Kasih ini, yaitu tempat Helena diterima sebagai suster, awalnya berasal dari Perancis, tepatnya dari kota Laval. Pendirinya adalah Ibu Teresa Rondeau tahun 1818. Berkembang sampai akhirnya masuk Polandia pada tahun 1862. Tujuan daripada kongregasi ini, 1, meniru Kristus dan belas kasihannya terhadap semua jenis penderitaan rohani umat manusia. Tujuan khususnya merehabilitasi wanita-wanita atau gadis-gadis yang berperilaku kurang bagus. Ciri khas dari kongregasi ini mengabdi kepada Bunda Maria, Mother of Mercy, Bunda Berbelas Kasih. Bunda Maria menjadi pelindung dari kongregasi, dan yang kedua, Allah yang berbelas kasih yang menginspirasi karya kerasulannya. Jadi itu sedikit gambaran tempat Helena masuk sebagai suster. Nah, masa postulansi itu 1 tahun, 1925 sampai 1926. Di dalam kongregasi itu dibagi 2 grup. Ya. Ada grup yang memang mendidik para wanita, para gadis itu secara rohani, tapi ada juga grup yang mengajari para wanita dan para gadis itu pekerjaan prakarya, ya, supaya maksudnya setelah direhabilitasi nanti mereka kembali ke masyarakat, mereka bisa hidup lebih benar dengan keterampilan yang diajarkan. Nah, ini kira-kira fotonya yang terjadi sampai sekarang, yaitu di mana para gadis, anak-anak muda diberi pelajaran prakarya, ya, berkarya untuk mata pencaharian mereka di masa yang akan datang. Nah, Helena dari 2 grup ini, dia termasuk grup yang mendidik, menemani para gadis, para wanita tersebut melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik prakarya tersebut. Hal itu membuat Helena merasa nggak nyaman, nggak cocok dengan apa yang sebetulnya dia harapkan dengan masuk biara. Jadi 3 minggu setelah dia masuk biara, dia punya keputusan, dia bilang dia mau ketemu sama muder kepala, dia mau keluar dari biara tersebut, dia mau cari biara lain yang mungkin lebih kontemplatif, lebih banyak berdoa. Jadi nggak seperti sekarang. Dia bilang sekarang ini nggak ada waktu berdoa. Kerjaannya sehari-hari adalah menemani para wanita, para gadis tersebut untuk melakukan pekerjaan tangan fisik, sehingga kurang waktu berdoa. Jadi dia rencana mau pindah. Nah, malam itu dia berusaha mencari muder superior. Tapi Tuhan mengatur semuanya sehingga Helena nggak bisa ketemu sama muder superior. Akhirnya dia pergi ke kapel utama. Jadi kapel utama di gedung Warsawa, di gedung kongregasi tersebut di Warsawa, itu kapelnya tidak di dalam satu bangunan dengan gedung. Jadi harus keluar dulu, ada di bagian bawah. Nah, Suster Faustina nggak bisa ke kapel itu. Ya. Jadi dia pergi ke kapel kecil. Kapel kecil itu ada di dalam bangunan. Dibikinlah kapel sehingga di sana suster-suster bisa berdoa,
bisa melakukan perayaan Ekaristi tanpa harus keluar dari gedung untuk pergi ke kapel utama. Seperti saya pernah cerita ya, di Warsawa atau di Polandia itu udaranya sangat ekstrim. Kalau lagi dingin, dingin sekali. Sehingga disebut yang namanya kapel kecil. Sebelum sampai sana, saya mau kasih gambaran, ini kapel utama. Lantainya masih dari kayu, jadi kalau kita masuk, injek lantai tersebut masih bunyi berderit-derit karena masih terdiri dari kayu. Tahun 1938, kapel itu masih bagus. Ya. Tahun 1944, perang, kapel itu rusak. Tahun 2004, kapel itu adalah menjadi seperti yang sekarang, yang tadi saya kasih lihat. Nanti kalau kita ke sana, kita bisa melihat kapel yang utama. Kapel utama itu adalah kapel yang tempat Helena bertanya kepada Tuan yang punya rumah ini, apakah aku boleh masuk ke sini? Apakah engkau menerima aku? Itu yang kapel utama. Nah, kembali lagi ke cerita Suster Faustina. Dia pergi ke kapel kecil. Nah, ini ada sedikit gambaran tentang kapel kecil. Saya kasih gambaran dulu. Kalau kita masuk ke biara, di lobinya ini ada gambaran seperti ini. Lobi di gedung kongregasi di Warsawa. Ini saya dan Haryanto foto di depan kapel kecil bersama salah satu suster yang bertugas sebagai penjaga pintu. Suster itu sangat baik. Selama dia menjaga pintu, nggak ada tamu, dia membuat rosario. Dan waktu kami bermalam di gedung tersebut, keesokan harinya waktu kami mau jalan, kami bertanya, harus bayar berapa? Dia bilang, nggak usah bayar, gratis katanya. Bahkan kami masih dapat makan pagi. Saya bilang, enggak suster, kita harus bayar. Dia pikir mungkin kita hippies ya atau apa ya. Jadi, tapi akhirnya dia menerima apa yang kami berikan. Ini suster. Nah, ini juga foto di depan kapel kecil bersama salah satu novis yang ada di sana. Kalau mau lihat gambaran di dalam kapel kecil adalah seperti ini. Ini gambar besarnya, altarnya, ya. Sekarang di sana sudah ada relikwi Santa Faustina. Nah, di kapel kecil itu, Suster Faustina berdoa. Dia berdoa, dia mohon arahan dan pencerahan dari Tuhan, karena dia merasa nggak nyaman dengan apa yang dia alami. Tapi ternyata dia nggak dapat apa-apa. Dia malahan merasa gelisah, tapi gelisahnya dia bilang gelisah yang aneh. Dan dia nggak ngerti kenapa dia merasakan hal itu. Setelah itu, dia mau ketemu modar superior nggak bisa, dia ke kapel kecil mau cari pencerahan juga nggak bisa. Akhirnya dia bilang, besok pagi saya harus ketemu sama modar superior. Saya harus ketemu dia setelah misa untuk mengajukan rencana saya untuk keluar dari biara. Kemudian dari kapel kecil, maka Suster Faustina atau Helena Suster Faustina berjalan pulang ke asramanya. Nah, karena saya pernah nginep di sana, berdua ya sama Haryanto tahun 2009, dari kapel kecil menuju ke kamar-kamar itu lumayan jalan dalam lorong yang cukup panjang. Ya. Nah, kalau Haryanto cerita, suatu malam itu dia merasa ingin pergi ke toilet, ke belakang. Suasananya begitu gelap, karena memang dikatakan oleh Faustina juga, lampu-lampu dimatikan, sudah jam 9 lampu-lampunya dimatikan. Jadi begitu gelap, dan kalau Bapak Ibu lihat seragamnya Santa Faustina, seragamnya Suster Faustina itu gelap, hitam, benar-benar hitam yang nggak bisa bandingkan itu suster siapa gitu ya. Itu lewat lorong yang panjang, gelap, sampai masuk ke asramanya. Di situ dikatakan oleh Suster Faustina, semua suster sudah di kamarnya masing-masing dan lampu sudah dimatikan. Helena masuk asrama tersebut dalam keadaan penuh kesedihan dan ketidakpuasan.
dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, dia tiarap menjatuhkan dirinya ke lantai dan dia berdoa, dia mohon pada Tuhan untuk membantunya, untuk dia bisa mengerti kehendak Tuhan. Nggak lama kemudian, cahaya terang benderang meliputi kamarku, kata Faustina ya. Dan pada horden, aku melihat wajah Yesus yang sangat sedih. Ada luka segar pada wajahnya, dan air mata yang deras tercurah pada selimut penutup tempat tidurku. Tanpa mengerti semua ini, Helena bertanya pada Yesus, "Yesus, siapa yang telah menyakiti engkau sedemikian rupa?" Dan Yesus menjawab, "Engkaulah yang akan menyebabkan rasa sakitku ini, kalau engkau meninggalkan biara ini. Ke tempat inilah aku memanggilmu, bukan ke tempat lain. Dan di sini aku telah mempersiapkan banyak rahmat bagimu." Itu ada di diary nomor 19. Helena merasa sangat bersalah, merasa dialah penyebab Yesus menderita sedemikian rupa. Helena mohon ampun pada Yesus, dan seketika itu juga Helena mengubah keputusannya. Dia nggak mau tinggalin biara ini, dia akan taat, dia akan setia kepada Yesus. Dan hari berikutnya ada hari pengakuan dosa. Jadi Helena menyampaikan semua peristiwa kejadian sehari sebelumnya tersebut kepada Bapa pengakuannya. Dan bahwa itu ternyata semua kehendak Allah. Dan sangat jelas bahwa saya harus tinggal di biara. Dan dia juga mengambil keputusan, aku tidak lagi berpikir tentang biara yang lain. Sejak saat itu, aku selalu merasa puas dan bahagia karena dia tahu ke tempat inilah aku dipanggil. Ke tempat inilah rencana Tuhan, ya. Dan di sana dikatakan oleh Yesus, kalau engkau pergi, engkau membuat aku menderita. Karena engkau dipanggil untuk ada di sini dan melalui engkau aku akan melimpahkan banyak rahmat. Begitu pula mungkin dengan kehidupan kita ya. Kita kadang-kadang juga mungkin bertanya atau mengevaluasi diri, kok saya ada di dalam keluarga seperti ini? Mungkin keluarga yang broken home, keluarga yang sangat bermasalah dalam relasi dalam keluarga, mungkin dalam dengan suami istri, mungkin dengan anak-anak, mungkin dengan mertua ya, mungkin dengan ipar-ipar, atau juga dengan masalah keuangan, juga mungkin ada kaitan dengan masalah pendidikan. Kita harus punya iman bahwa ini memang rencana Tuhan. Tuhan sudah mengatur segalanya, kita ada di posisi sekarang. Ada di dalam keluarga, kita anaknya siapa, kita punya saudara bagaimana keadaan kita, saudara-saudara kita yang mendukung, yang menyusahkan, itu semua sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Jadi seperti Helena, terima dengan perasaan puas dan bahagia. Kalau Tuhan punya rencana, kalau melalui saya Tuhan mau melimpahkan banyak rahmat untuk keluarga saya, untuk sekitar saya, untuk orang-orang masyarakat di sekitar saya, ya Tuhan, saya mau. Nah, oke, sekarang lanjut cerita sebagai postulan. Helena berkenalan juga dengan latihan rohani. Jadi walaupun dia masuk ke dalam kelompok yang menemani, mentraining para gadis wanita yang harus direhabilitasi, tapi dia juga ada pendidikan rohani. Selain tugas-tugas yang dia kerjakan. Antara lain dia juga harus kerja di dapur. Dia harus membersihkan kamar dari Mother Jane. Dan Mother Jane ini sakit, jadi itulah tugas dari si Helena ini untuk merawat Mother Jane.
Mother ini punya tugas untuk mengawasi anggota baru, para postulan, dia awasi. Dan dia katakan kepada Helena ya bahwa Helena itu ternyata punya jiwa batin. Beda ya dengan suster-suster yang lain. Helena ini punya jiwa batin. Dan karena konflik batinnya, karena pengalaman rohaninya, semangat spiritualnya yang sangat intensif, dan juga pola gaya hidupnya Helena ada perubahan besar, maka lama-lama kondisi kesehatannya dia menurun. Sehingga oleh pimpinannya Helena dikirim ke Skolimov untuk beristirahat. Di sana walaupun istirahat ya, dia tetap bekerja. Dia bekerja siapkan makanan untuk yang tinggal di sana. Dengan pengalaman ini semua, dia mengalami kelelahan yang menyeluruh. Batinnya, kehidupan rohaninya, gaya hidupnya, ya, itu semua menyebabkan kelelahan yang menyeluruh katanya ya. Tapi itu semua dia terima. Bahkan dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, siapa lagi yang harus aku doakan? Dan Tuhan Yesus menjawab, nanti ya, besok saya akan kasih tahu siapa yang harus kamu doakan. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat di diary nomor 20, ya, lanjutannya. Saya baca dulu ya. Tidak lama kemudian aku jatuh sakit. Yang tadi saya ceritakan ya. Mother superior yang penuh cinta mengirimku bersama 2 orang suster lain untuk beristirahat di Skolimov, tidak jauh dari Warsawa. Pada saat itulah aku bertanya pada Tuhan, siapa lagi yang harus aku doakan? Yesus berkata bahwa pada malam berikutnya ia akan memberitahukan kepadaku siapa yang harus aku doakan. Malam berikutnya, aku melihat malaikat pelindungku yang memerintahkan aku untuk mengikuti dia. Dalam sekejap, aku berada di tempat berkabut yang penuh dengan api, di mana ada satu himpunan besar jiwa yang sedang menderita. Mereka berdoa dengan amat husuk bagi diri mereka sendiri, tetapi tanpa hasil bagi mereka. Hanya kita yang dapat membantu mereka. Nyala yang membakar mereka sama sekali tidak menyentuhku. Malaikat pelindungku tidak meninggalkan aku sesaat pun. Aku menanyakan kepada jiwa-jiwa itu, penderitaan apa yang paling mereka rasakan. Mereka menjawab kepadaku serentak bahwa siksaan yang paling mereka rasakan adalah kerinduan akan Allah. Aku melihat Bunda Allah mengunjungi jiwa-jiwa di purgatorium. Jiwa-jiwa itu menyebutnya bintang samudera. Ia membawa kesegaran bagi mereka. Aku ingin berbicara dengan mereka lebih lama, tetapi malaikat pelindungku memberi isyarat kepadaku untuk pergi. Kami keluar dari penjara yang penuh penderitaan itu. Aku mendengar suara dari dalam hatiku yang berkata, kerahimanku tidak menghendaki hal ini, tetapi keadilan menuntutnya. Sejak saat itu, aku menghayati persekutuan yang lebih erat dengan jiwa-jiwa yang menderita. Jadi kalau kita lihat, walaupun Helena sakit, dia dikirim untuk beristirahat, tapi dia tetap bekerja dan juga dia tidak lupa untuk bertanya pada Tuhan, atau dia nggak pernah lupa untuk berdoa. Berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan doa. Dan pada waktu itu Helena bertanya kepada Yesus, siapa yang harus aku doakan? Mari kita belajar ya dari Helena. Apapun yang kita lakukan, kita mengandalkan Tuhan, kita bersandar pada Tuhan, kita bertanya pada Tuhan. Termasuk juga siapa yang mau kita doakan. Dan keesokan harinya di situ dikatakan, malaikat pelindung membawa Helena ke purgatorium. Di sana dia melihat himpunan besar orang yang sangat menderita. Dan penderitaan mereka yang paling besar adalah kerinduan akan Allah. Mereka berdoa tapi nggak ada hasil. Hanya kita yang masih hidup yang bisa mendoakan mereka. Di sana juga ada Bunda Maria ya.
yang disebut bintang samudra. Dia nggak berlama-lama di sana, malaikat pelindung langsung bawa lagi dia keluar. Tapi di dalam hatinya waktu keluar dari tempat itu, Helena mendengar satu suara. Kerahimanku tidak menghendaki hal ini, tetapi keadilan menuntutnya. Helena tanya siapa yang harus didoakan. Keesokan harinya malaikat pelindung bawa Helena ke purgatorium. Yesus memberikan jawaban siapa yang harus didoakan, yaitu jiwa-jiwa di purgatorium. Mereka nggak bisa berdoa, nggak bisa menolong diri mereka sendiri. Hanya kita yang hidup yang bisa bantu mereka. Ya. Jadi pertama, Yesus memberi tugas kepada Suster Faustina berdoa untuk jiwa-jiwa yang menderita. Dan di sini dikatakan, sejak saat itu aku menghayati persekutuan yang lebih erat dengan jiwa-jiwa yang menderita. Ini semua juga menjadi satu tawaran buat kita semua. Karena apa yang Yesus minta pada Suster Faustina bukan hanya pada dia saja. Tapi hal ini juga pasti Yesus minta untuk kita semua. Kita masih sehat, kita bisa berdoa. Mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Khususnya dalam masa COVID ini ya, kembali lagi banyak mereka yang meninggal enggak siap. Mari kita berdoa buat mereka supaya Tuhan mengampuni segala kesalahannya, segala dosanya, dan dia boleh segera menikmati hidup kekal bersama Tuhan di surga. Begitu pula kita bisa berdoa untuk mereka yang sedang sekarat, yang koma, yang udah nggak sadar. Mari kita berdoa juga buat mereka supaya Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosanya. Itu aja untuk hari ini. Minggu depan akan disambung dengan masa novisiat bagian 2. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam kerahiman.